Oleh karena itulah dengan puasa ini sebenarnya kita coba untuk diajari oleh Allah. Jadi puasa atau Ramadan ini kan disebut sebagai madrasah ruhani, sekolah ya. Jadi sekolah spiritual. Nah, kalau mau diterjemahkan. Jadi ini adalah sekolah spiritual kita. Untuk pertama memperkenalkan, mengingatkan kita bahwa kita itu adalah bukan sekedar makhluk jasmani, tetapi makhluk rohani yang tingkatannya itu lebih tinggi. Yang bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani ya, yang bersifat lahiriah. Kita bisa melakukan. Kita bisa mengontrol tubuh kita. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang melampaui tubuh kita, yang melampaui jasmani kita, yaitu ruh. Itu ruh. Jadi manusia ketika Allah memerintahkan ibadah Ramadan ini ya, puasa ini sesungguhnya sedang mengingatkan kita bahwa kita itu bersifat rohani loh. Dan memang kalau eh, apa dalam pandangan Islam manusia itu sejak awal itu bersifat rohani. Bersifat rohani dalam arti apa? Dalam arti bahwa diri kita ini yang di balik tubuh ini ya, yang di balik dada ini, di balik jasmani ini ada sesuatu yang bersifat spiritual, rohani. Ya kalau dalam Al-Qur'an, nah ini saya mulai mengutip ya, harus ada ya Ustaz Rizky ya ayatnya. Wa nafakhtu min ruhi. Kalau dalam Al-Quran itu. Aku hembuskan ruhku. Jadi ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, lalu kemudian tubuh kita ya, lalu kemudian dihembuskan ruh, tidak ruhnya ya, nafasnya sebagai dasar dari kehidupan kita oleh Allah. Oleh karena itu manusia ini sudah bersifat spiritual, sudah bersifat ruhani sejak awal. Itulah identitas kita. Identitas manusia yang sesungguhnya, jati diri kita, yang kita nanti kalau kita tidak sadari itu, nanti baru kita sadari ketika kita di ujung hidup. Ketika sakaratul maut, kita nanti akan diberitahu oleh Allah bahwa ini loh hakikat dirimu yang bersifat ruhani, bukan yang bersifat jasmani. Jasad ini seperti baju yang nanti akan ditinggalkan, yang nanti akan dikubur, yang nanti akan hancur, sedangkan dirimu yang sebenarnya adalah bersifat ruhan. Oleh karena itu, maka yang rohani ini perlu ditengok. Jadi dengan berpuasa seperti ini, kita sesungguhnya tadi, Allah sedang mengingatkan kita dan secara tidak langsung menyuruh kita menengok ke dalam diri kita. Menengok ruang batin kita. Kita membuat jeda dari apa? Dari rutinitas sehari-hari kita. Rutinitas apa? Makan, minum, berhubungan seksual. Semuanya itu nggak dilarang, tetapi dijeda, ditunda. Saya sering mengumpamakan kalau soal jeda ini seperti kalau kita bikin tulisan. Kalau kita bikin tulisan, makalah, atau esai, ya, coba kalau kita tidak bikin spasi, ya, kita ngetik gitu ya, coba hilangkan spasinya. Jangan kasih spasi. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa membaca dan mengerti tulisan. Jadi harus ada jeda. Nah, puasa ini jeda dari rutinitas harian. Supaya apa? Supaya kita bisa menengok diri kita yang di dalam diri kita itu yang bersifat ruhani. Itu sehingga kita mampu memaknai kehidupan ini secara lebih baik. Sholat ya, sama itu ya. Sholat itu jeda juga tuh. Jeda. Kenapa sholat kok eh, nggak dirapel di subuh ya, 17 rakaat gitu kan? Itu kan bisa jadi
apa bisa jadi olahraga kan, gitu. Bisa berkeringat tuh 17 rakaat di pagi hari. Gitu. Tapi kenapa nggak dibuat seperti itu? Ya tadi ya, Allah menginginkan kita itu jeda dalam 24 jam itu. 5 kali kita melakukan jeda. Itu adalah spasi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa merenung. Supaya kita bisa memaknai hidup. Orang kalau nggak ada jeda itu stres. Gampang depresi ya. Orang modern itu kan gampang depresi. Apalagi sekarang dengan adanya medsos ya. Di medsos kita dihamburi, dibanjiri ya. Banyak informasi yang kadang-kadang sampah. Ya. Semua itu kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukan jeda, melakukan perenungan, maka kita bisa stres. Rekan-rekan sekalian, jadi puasa ini adalah madrasah rohani, sekolah spiritual yang diberikan oleh Allah. Ini adalah anugerah buat kita, nikmat buat kita, agar kita apa? Agar kita mampu melihat diri kita kembali sebagai manusia, memanusiakan diri kita, agar kita bisa melihat sesuatu yang rohani, agar kita bisa jeda, agar kita bisa melatih untuk mengambil jarak dari kebutuhan-kebutuhan dasariah, agar kita bisa belajar tentang bagaimana menunda kebutuhan. Sehebat apapun kita tertekan oleh kebutuhan sehari-hari, kita masih bisa menunda untuk tidak menjamah sesuatu yang haram. Nah, ini juga menarik ya kalau kita refleksikan ya. Ini kan ibadah puasa di Indonesia ya. Ini kan ibadah kolosal. Ratusan juta orang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi ternyata kok kadang kita perhatikan kok kadang nggak ada efeknya, imbasnya ya pada perilaku dan seterusnya. Itu karena apa? Itu karena ya lagi-lagi ya penghayatan terhadap puasanya itu hanya sampai pada level kewajiban pemenuhan arkanul Islam, rukun Islam saja. Nah, kalau dimaknai seperti ini bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah memanusiakan diri kita, memberi ruang rohani yang lebih luas agar kita bisa agar kita punya makna hidup. Kebutuhan-kebutuhan rohani kita penuhi kan selama bulan Ramadan. Kita puasa, kita baca Quran, kita sholat, tarawih dan seterusnya. Itu adalah makanan-makanan roh kita, makanan rohani kita. Yang kalau tidak dikasih, ya, itu sama seperti badan kita. Badan kita akan sakit kalau kita kurang nutrisi, kurang vitamin. Nah, vitamin kita itu sebenarnya. Vitamin rohani kita itu. Puasa itu vitamin rohani. Uh, Sholat itu vitamin rohani. Gitu ya. Baca Quran, sholat sunnah, dan seterusnya. Dikir itu apalagi. Itu semua adalah kebutuhan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh rohani kita. Kalau roh kita sakit, itu apa tandanya ya? Itu salah satu, banyak ya tandanya. Salah satunya adalah kita nggak peka lagi terhadap halal haram, kita tidak peka lagi terhadap penderitaan orang lain. Itu krisis rohani itu sebenarnya. Jadi dengan Ramadan ini Allah sesungguhnya sedang mengajari kita satu living philosophy. Nah, ini bahasanya Ustaz Rizky ya. Living philosophy Bahasanya agar Pak Sufi. ya, agar kita jauh lebih manusiawi. Jadi ketika kita masuk ke Idul Fitri nanti, masuk ke hari raya, kita betul-betul kembali ke Id al-Fitr. Id al-Fitr. Kembali. Id itu kan kembali. Ya. Id, kembali. Ke fitrah kita. Fitrah apa? Fitrah manusiawi kita. Fitrah manusiawi kita. Fitrah manusiawi kita itu apa? Fitrah manusiawi kita itu bahwa kita adalah makhluk yang apa? Makhluk rohani selain yang jasmani.
Kata iftar itu sama ya dengan kata fitrah, itu sama. Iftar itu artinya memenuhi fitrah. Jadi kalau kita ini umat Islam itu ajarannya itu wajar gitu ya. Jadi kalau puasa ya harus ada iftar yang memenuhi makan, minum gitu ya. Jadi nggak dilarang selama 1 bulan tuh untuk makan, minum gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu kita akan kembali untuk melihat fitrah kita nanti. Ketika Ramadan selesai, kita kembali ke fitrah kita. Kita kembali ke fitrah, itu asal usul katanya adalah sama dengan fatir. Fatir itu pencipta, jadi ciptaan. Jadi sebenarnya fitrah itu adalah asal kejadian kita, asal penciptaan kita. Asal penciptaan kita itu seperti apa? Asal penciptaan kita itu kita diberikan tubuh, kemudian diberikan roh, dan roh kita kemudian mengikat perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita mengatakan ketika Allah bertanya pada kita, apakah aku ini adalah Rabb kalian? Kemudian kita semua mengatakan bala syahidna. Itu adalah fitrah kita. Fitrah kita yang dimana kita bersifat ruhani dan kemudian mengakui bahwa Allah lah Rabb, itu fitrah. Baik, rekan-rekan sekalian, itu kira-kira living filosofi dari puasa ya, yang mungkin bila kita hayati bersama itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita dalam menghayati, dalam menjalani satu perjalanan panjang ya. Nah ini kita ini hidup itu kan dalam perjalanan panjang nih. Saya, terus Ustaz Rizky, terus teman-teman ini kan hidup itu seperti perjalanan panjang. Perjalanan di mana kita melakukan satu perjalanan panjang yang sesungguhnya adalah perjalanan mudik ya, perjalanan pulang. Oleh karena itu bagus sekali itu kalau kita mendengar kalau ada pengumuman ya di masjid itu, telah berpulang ke rahmatullah, itu bagus banget. Jadi kita memang sebenarnya hidup ini hanya mempersiapkan itu ya. Jadi bekal untuk pulang ke kampung halaman sejati kita. Baik, itu saja Ustaz Rizky, semoga bermanfaat ya. Memberikan insight lagi, memberikan inspirasi untuk perenungan saja. Jadi ayat-ayatnya juga nggak banyak ya tadi ya. Jadi, yang penting itu mengaktifkan daya Iya, berpikir betul. yang itu Betul. persis menjadi ciri kita, hewan. Kita kalau nggak berpikir, tidak mengaktifkan berpikir, maka kita hanya hewan saja. Jadi kita melakukan perenungan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.